teman-teman, perkenalkan nama saya Indonesia Putri dari 10 Cap 1. Hari ini saya akan mempraktikkan cara desinfeksi dan sterilisasi alat setelah digunakan pada pasien. Alat yang kita perlukan adalah ada sarung tangan rumah tangga. Ini berguna untuk mencuci alat-alat makan. Yang kedua ada masker. Yang ketiga ada lap kerja untuk mengkeringkan alat-alat stainless. Yang keempat ada apron untuk menjaga cairan-cairan dari pasien. Yang kelima ada sarung tangan medis. Yang keenam ada indikator tip untuk menamai nama-nama alat dan hari untuk digunakan lagi. Di situ yang keenam ada alat tenun. Langkah pertama yaitu kita akan mencuci tangan, lalu kita akan membuka semua aksesoris di lengan tangan, lalu kita menggulung tangan baju, tangan sampai ke siku. Lalu yang pertama kita akan membuka keran, lalu kita membasahi tangan kita tutup keran, lalu ambil sabun secukupnya. Kita membuka keran, situ kita bilas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus punggung jari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus sela-sela jari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sela-sela jari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ibu jari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kuku 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bilas. Kalau sudah, kita tutup dengan memakai siku. Yang pertama, kita akan menggunakan masker. Terus, langkah kedua, kita akan menggunakan apron. Lalu yang ketiga kita akan menggunakan sarung tangan rumah tangga. Setelah kita memakai semua perlengkapan ini, kita akan mendesinfeksi alat makan, yaitu kita pisahkan dulu. Satu ada gelas, yang kedua ada garpu dan sendok, yang ketiga ada piring atau plato, lalu yang ini ada alat makan infeksius pasien yang menular. Berikutnya ada alat-alat sterilis, yaitu ada berupa bengkok, dan yang kedua ada berupa bak instrumen dan isinya ada pinset. Selanjutnya ada alat untuk tenun, terus yang kedua ada urinal, lalu yang ketiga ada pispot. Ini urinal dan pispot bisa untuk BAK BAB. Alat selanjutnya ada berupa keranjang, yang kedua laundry, yang ketiga Lysol 1-3%, yang keempat ada tempat sampah non medis,
Yang kelima ada baskom air untuk merendam alat makan infeksius. Yang keenam ada klorin 0-5%. Yang ketujuh ada tromol, dalamnya ada duk yang steril. Yang ke-8 ada tempat sampah medis. Setelah kita siapkan semua alat di sini, kita akan melakukan desinfeksi alat makan. Yang pertama, kita akan desinfeksi alat makan plato. Kalau di sini ada sisa makanan yang masih tersisa setelah dimakan pasien, kita akan buang ke tempat sampah non medis. Dan sudah, kita buangnya menggunakan sendok. Yang kedua, kita akan membuang bekas makan pasien yang menular atau infeksius menggunakan sendok juga di tempat sampah non medis. Selanjutnya, kita akan mencuci gelas terlebih dahulu. Kalau di dalam gelas ini ada air, sisa air bekas pasien, kita akan membuangnya terlebih dahulu ke wastafel. Dan lalu kita akan mencuci gelas terlebih dahulu karena di gelas ini banyak kumannya atau bakteri yang menempel di gelas. Lalu kita cuci bilas gelas ke air mengalir. Setelah itu kita bilas. Habis itu kita kasih sabun. Habis itu kita cuci. Lalu kita akan bilas lagi untuk dibersihkan secara merata. Setelah itu kita akan taruh di sini secara pronasi atau terbalik. Yang kedua, kita akan mencuci garpu atau sendok. Kita akan mencuci dengan air mengalir dan kita kasih sabun. Lalu kita bilas kembali supaya bersih. Lalu kita akan taruh garpu dan sendok secara pronasi atau terlengkup. Yang ketiga ada plato. Plato kita juga akan mencuci secara dengan air mengalir. Lalu kita kasih sabun, kita meratakan, lalu kita cuci dengan air mengalir sampai bersih. Setelah itu kita akan taruh secara pronasi. Setelah itu kita akan mencuci alat makan infeksius atau pasien yang menular. Kita cuci seperti biasa dengan air mengalir, lalu kita basihi, kita kasih sabun, dan kita bilas lagi. Setelah itu kita akan merendam alat makan infeksius ini dengan air panas dengan suhu 40-60 Celcius selama 30 menit. Setelah sudah 30 menit, kita akan angkat, lalu kita bilas dengan air mengalir. Setelah itu dengan rata, kita akan taruh secara pronasi atau terbalik. Berikutnya, kita akan membuka sarung tangan rumah tangga dan membuangnya ke tempat sampah medis. Yang kedua, kita akan cuci tangan lagi dengan menggunakan alkohol atau hand sanitizer. Berikutnya, kita akan memakai handscoon.
Selanjutnya kita akan mendesinfeksi sterilisasi alat tenun. Di sini ada alat tenun. Jika di alat tenun ini masih ada bercak darah atau cairan dari pasien, kita akan mencucinya di air yang mengalir. Dan kita akan kasih sabun atau deterjen. Lalu kita akan memasukkan ini ke dalam klorin, yaitu klorin 0,5% selama 30 menit. Setelah udah, kita akan basuh lagi menggunakan air mengalir. Setelah sudah, kita akan mengirimnya ke laundry. Selanjutnya, kita akan mensterilisasikan bengkok dan ada bak instrumen. Jika di bengkok ini ada kapas atau alat lainnya bekas pasien, kita akan membuangnya di sampah medis. Lalu kita yang di bak instrumen juga, kalau ada cairan-cairan dari pasien atau darah, kita akan membuangnya di spook hop. Lalu kita akan dalam air mengalir, kita akan membersihkan bengkok dengan sabun dan air mengalir. Dengan membersihkan dengan disikat seperti ini. Lalu kita akan bersihkan ini dengan air mengalir. Setelah itu kita akan membersihkan sama seperti yang bengkok tadi. Setelah itu kita akan masukkan ini ke dalam klorin, bisa di klorin atau di Lysol. Kalau di klorin 0,5% bisa 10 menit. Lalu kalau di Lysol 1-3% bisa 30 menit. Selanjutnya, kita akan menggunakan alat kerja untuk mengeringkan alat seperti bengkok. Kita akan membersihkan ini secara merata keseluruhan. Kita lakukan ini untuk pengeringan ke semua alat-alat. Berikutnya, kita akan memasukkan alat ini ke dalam sterilisator. Yaitu kita cek dulu di dalam sterilisator ini bisa berfungsi atau tidak. Kita colokkan dulu. Pertama kita colokkan, lalu kita cek dulu dalamnya, nyalakan, kita cek dalamnya berfungsi atau tidak. Lalu kita akan memasukkan barang ini ke bawah, yaitu lower. Kita buka. Di bawah ini menggunakan sinar UV selama 1 jam. Kalau di atas kita menggunakan sinar ozon. Setelah bak instrumen sudah dibaluti dengan ini alat tenun, lalu kita akan kasih hari, tanggal, dan waktu. Setelah itu kita akan menyimpannya di tempat penyimpanan.
Selanjutnya kita akan mensterilisasikan alat urinal dan pispot atau alat BAB dan BAK. Yang pertama kita akan mensterilisasikan alat urinal. Jika di dalam alat urinal ini ada sisa urinal, kita akan membuangnya di spuk. Lalu kita akan membersihkan menggunakan air mengalir. Lalu kita gosok-gosok menggunakan. Setelah itu kita akan menggunakan sabun untuk membersihkannya. Setelah dibilas, kita akan taruh ini secara terbalik atau prongasi, rungkut seperti ini. Dan yang kedua, ini ada alat pispot atau BAB. Kita akan membersihkannya seperti yang tadi. Lalu kita akan membuangnya dulu jika ada sisa kotoran di sini. Kita buang ke spuk. Lalu kita akan membersihkan di dalamnya menggunakan yang ini. Setelah itu kita akan membersihkannya menggunakan air mengalir dan dibilasnya setelah digunakan sabun. Lalu yang pispot ini kita akan masukkan ke area lisol, yaitu lisol 1-3%. Kita akan gunakan ini selama 30 menit. Setelah 30 menit kita akan ambil, lalu kita akan keringkan sebelum dikeringkan kita akan cuci dulu, kita bilas. Setelah itu kita akan keringkan menggunakan secara pronasi atau tungku. Setelah selesai semua kita lakukan, lalu terakhir kita akan membuka sarung tangan medis. Lalu kita akan membuangnya ke tempat sampah medis. Yang kedua, kita akan membuka masker, lalu membuangnya ke tempat sampah medis. Lalu yang ketiga, kita akan membuka apron, lalu apron ini kita akan melipatnya. Kita tidak boleh memegang bagian luar situ, kita bagian dalam saja, karena di bagian luar banyak cairan pasien yang bisa menular. Kita akan melipat, lalu kita akan masukkan ini ke dalam keranjang. Kita tutup keran, lalu ambil sabun secukupnya. Kita membuka keran, situ kita bilas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus punggung jari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus sela jari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sela jari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ibu jari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kuku 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bilas. Kalau sudah, kita tutup dengan memakai siku. Dan itu saja video dari
saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.